Kita lanjutkan kimia unsur golongan alkali. Golongan logam alkali terdiri dari ini lambang unsur, nama unsur, dan jembatan keledainya. Yang pertama litium, kemudian natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Kereaktifan bertambah dari atas ke bawah. Sifat fisika. Yang pertama, logam alkali berwarna putih mengkilap, padat tetapi lunak, jadi dapat diiris. Kecuali cesium dan francium berupa cair. Yang kedua, merupakan pengantar listrik yang baik atau konduktor. Yang ketiga, massa jenisnya rendah untuk unsur litium, natrium, dan kalium. Jadi massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis air, sehingga akan terapung di atas air. Yang keempat, mempunyai kemiripan sifat diagonal, jadi miripnya miring begitu, dengan golongan alkali tanah. Jadi misalkan litium memiliki kemiripan sifat dengan magnesium, berilium dengan aluminium, boron dengan silikon. Ini khusus untuk periode 2 dan 3. Reaksi nyala berguna untuk mengidentifikasi logam alkali. Apabila unsur alkali dalam bentuk garam kloridanya dibakar, maka litium akan menghasilkan warna merah, natrium warna kuning, kalium warna ungu, rubidium merah biru, dan cesium biru. Sifat kimia unsur golongan alkali. Logam alkali merupakan logam yang reaktif. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, yaitu konfigurasi elektron valensi logam alkali Ns1. Artinya, energi ionisasinya sangat rendah, sehingga mudah untuk melepas elektron valensinya untuk membentuk ion positif 1. Selain itu, logam alkali merupakan reduktor yang sangat kuat karena potensial elektrodanya sangat rendah atau E0-nya sangat kecil. Kalau dilihat di deret volta, letaknya di sebelah kiri. Reaksi logam alkali dengan air. Secara umum dapat dituliskan, misalkan logam alkalinya di sini dilambangkan L plus H2O, air, akan menghasilkan basa plus gas hidrogen sambil melepaskan energi. Karena melepaskan energi berarti delta H-nya negatif, kurang dari 0. Berarti reaksi eksoterm. Contoh, misalkan natrium dimasukkan ke dalam air akan bereaksi menghasilkan NaOH plus gas hidrogen sambil melepaskan energi. Ini contoh percobaan, ya, disiapkan logam natrium, kemudian di sini dimasukkan ke dalam air. Nah, ternyata di sini logam natrium bereaksi dengan air. Nah, di sini menghasilkan nyala api. Berarti reaksi eksoterm, ya. Jadi reaksi ini bersifat eksoterm karena menghasilkan panas dan dapat menimbulkan api atau ledakan. Dan reaksi ini akan bertambah hebat dari litium ke cesium karena tadi di atas ke bawah semakin reaktif. Reaksi logam alkali dengan oksigen. Logam alkali terbakar dalam oksigen membentuk oksida, peroksida, dan superoksida. Reaksi litium dengan oksigen akan membentuk litium oksida. Kalau oksida berarti bilox oksigennya negatif 2. Sedangkan natrium bereaksi dengan O2 selain menghasilkan natrium oksida, dapat juga menghasilkan natrium peroksida. Kalau jenis peroksida berarti bilox oksigennya negatif 1. Kalium bisa membentuk sampai superoksida, KO2. Dalam superoksida,
bilox oksigennya negatif setengah. Logam alkali penyimpanannya membutuhkan perlakuan khusus karena sangat reaktif. Harus disimpan dalam botol yang diisolasi atau dalam cairan yang inert yang tidak bereaksi, misalkan minyak tanah atau kerosin, karena mudah bereaksi dengan air dan oksigen di udara. Pembuatan logam alkali, dalam hal ini pembuatan unsur natrium, dilakukan melalui proses Down. Ini gambar proses pembuatan natrium melalui elektrolisis lelehan NaCl yang dicampur dengan CaCl2 yang tujuannya untuk menurunkan titik cair atau titik leleh dari NaCl. Reaksinya dapat kita lihat sebagai berikut. NaCl lelehan diuraikan menjadi Na+ tambah Cl-. Reaksi di katoda, karena di sini menggunakan lelehannya, maka sekalipun kationnya Na+ logam aktif, di sini akan tereduksi menjadi logamnya, yaitu Na. Sedangkan reaksi di anoda, Cl- menjadi Cl2. Natrium tidak dapat dibuat dari elektrolisis larutan NaCl karena potensial reduksi natrium lebih kecil daripada air, sehingga reaksi di katoda nantinya air atau H2O yang akan tereduksi. Kegunaan dari logam natrium sebagai lampu natrium untuk penerangan jalan raya karena cahaya kuning dari natrium merupakan anti kabut. Kemudian bisa juga sebagai pendingin pada reaktor nuklir. Kegunaan senyawa natrium, senyawa yang pertama yaitu NaCl, natrium klorida. Berguna untuk bahan baku untuk membuat natrium klorin, natrium hidroksida, natrium karbonat. Bisa juga untuk mengawetkan ikan dan daging. Juga untuk mencairkan salju di jalan raya di negara yang mengalami musim dingin. Dapat juga digunakan sebagai bumbu masakan dan untuk regenerasi alat pelunak air. Senyawa yang kedua adalah natrium hidroksida atau seringkali disebut soda kaustik atau soda api. Kegunaannya untuk menetralkan asam, untuk bahan baku pembuatan sabun dan deterjen, kertas, dan tekstil. Kemudian senyawa yang ketiga yaitu natrium karbonat atau soda cuci atau soda abu. Kegunaannya untuk menghilangkan kesadaan tetap atau untuk melunakkan air sadah tetap, untuk pembersih alat rumah tangga. Bisa juga untuk pembuatan kaca, industri pulp, dan kertas. Yang keempat, yaitu natrium bikarbonat atau soda kue. Kegunaannya sebagai bahan adonan kue agar dapat mengembang atau baking powder. Untuk senyawa natrium karbonat dan natrium bikarbonat dapat dibuat melalui proses Solvay. Senyawa yang kelima, garam Glauber atau natrium sulfat, digunakan pada industri kertas. Senyawa yang keenam, natrium benzoat untuk pengawet makanan dan minuman. Yang ketujuh, natrium nitrit NaNO2 untuk pengawet daging dalam pembuatan sosis. Yang kedelapan, natrium thiosulfat sebagai larutan pencuci film dalam fotografi atau larutan hipo. Yang terakhir, yang kesembilan, MSG monosodium glutamat atau vetsin untuk penyedap makanan. Kegunaan senyawa kalium. Yang pertama, kalium superoksida atau KO2 digunakan untuk membuat topeng gas atau masker. Jika bereaksi dengan air, dapat membentuk oksigen. Yang kedua, KOH digunakan dalam industri sabun mandi. Berikutnya silfit KCl digunakan untuk membuat pupuk dan bahan baku pembuatan logam kalium dan KOH.
Berikutnya KBR sebagai obat penenang syaraf atau sedatif atau obat tidur. Berikutnya kalium nitrat untuk bahan peledak atau mesiu. Ada larutan PK yaitu kalium permanganat KMN4 untuk desinfektan. Yang terakhir KClO3 untuk bahan korek api, peledak, dan mercon.